Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di sini, pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan, eee, hasil tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Rancang Bangun Kontrol Motor Brushless pada Mobil Proto Listrik menggunakan metode Six Step Conversion yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Nur Rochim, dengan NRP 3311801029. Kemudian, yang dibimbing oleh yang pertama oleh Bapak Ugo Widarsono, STMT, kemudian dibimbing oleh dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Bayu Praharsena, SSTMT. Langsung saja kita masuk ke presentasinya, yaitu yang pertama, ya yang melatar belakangi saya untuk membuat, tugas akhir ini, yaitu yang pertama, pada saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, khususnya pada bidang otomotif. Pada tahun 2020 sampai 2021, perkembangan teknologi mobil listrik, menjadi tren dunia, menjadi tren di Indonesia, baik secara nasional maupun internasional, eee, khususnya, pada perkembangan mobil listrik. Banyak banyak, banyak, pabrik mobil, sekarang yang eee, mengembangkan teknologi kendaraan listrik. Seperti Tesla dengan, teknologi seperti autonomous, kemudian, efisiensinya lebih tinggi, kemudian, mobil mobil listrik sendiri, mengurangi penggunaan bahan bakar, saat ini. Karena sekarang hampir, 80% kendaraan masih menggunakan konvensional. Kemudian, eee, keunggulan dari kendaraan listrik sendiri yaitu memiliki efisiensi yang tinggi dibandingkan dengan kendaraan yang masih menggunakan, mesin konvensional. Karena, efisiensi yang dapat dihasilkan, efisiensi yang dapat diambil pada kendaraan tersebut, hanya di bawah 50% apabila menggunakan mesin konvensional. Apabila menggunakan motor listrik, pada kendaraan listrik efisiensinya jauh lebih tinggi, bisa sampai 80% sampai 90%. Eee, dengan, kendaraan listrik kebanyakan menggunakan motor brushless karena memiliki, torsi yang sangat tinggi dan efisiensi yang sangat tinggi. Motor brushless sendiri memiliki, perawatan yang mudah karena tidak menggunakan sikat-sikat. Akan tetapi, eee eee, pengaturan kecepatan, ini komutasinya yang diatur secara elektrik. Jadi, pengaturan putaran motor sangat sulit. Nah, maka dari itu pada tugas akhir ini saya, membuat, eee, alat untuk mengatur putaran motor PLDC. Langsung saja ke diagram blok sistem, di sini saya menggunakan 2 sumber, yaitu sumber 36 volt dari aki dan power supply 12 volt. Di sini, eee, throttle gas digunakan untuk mengatur dead cycle pada PWM, kemudian hal sensor sendiri, digunakan untuk, mengeksekusi, program komutasi. Jadi program komutasinya, eee, tergantung dengan hal sensor yang dideteksi. Jadi apabila hal sensor sudah terdeteksi, maka akan memulai proses komutasi. Apabila gas throttle-nya digas, maka PWM akan masuk ke driver MOSFET dan driver MOSFET sendiri akan mendrive kaki gate pada MOSFET. Di sini MOSFET-nya menggunakan 6 MOSFET. Kemudian maka dari itu apabila, mengatur kaki gate, maka sumber dari 36 volt akan masuk ke motor BLDC. Nah, motor BLDC nantinya akan, kumparan pada motor akan dialiri listrik dan akan timbul medan magnet. Maka dari itu motor akan dapat berputar. Langsung saja di sini yang pertama pengujian PWM pada driver gate MOSFET. Di sini saya ada 2 tabel, yaitu dengan hasil pengaturan menggunakan throttle dan pengaturan duty cycle melalui program langsung. Jadi sini, eee, ketika menggunakan throttle saya hanya bisa mengambil dari cycle 0 sampai 80 atau, ketika pada saat throttle-nya diputar dan tidak diputar. Kemudian duty cycle, melalui program di sini saya menggunakan sampai dengan 80% karena, apabila saya menggunakan 100% maka, karakteristik IC yang saya gunakan itu akan seperti cut off. Jadi tidak bisa naik lagi tegangannya, malah turun. Di sini, saya mengambil contoh membahas yang 30, apabila duty cycle 30%, maka,
mikro akan mengeluarkan tegangan sebesar 1,41 volt, kemudian dimasuk ke dalam driver dan naik sebesar 6,2 volt. Karena keluaran dari driver ini maksimal sesuai dengan VCC yang diberikan pada IC. Apabila VCC-nya menggunakan 12 volt, maka maksimal tegangan yang dapat keluar di IC tersebut yaitu 12 volt. Berikut hasil pengujian sinyal PWM. Di sini dapat dilihat apabila duty cycle-nya 10%, maka VRMS-nya 4 volt, duty cycle 20%, maka VRMS 5,2 volt. Di sini duty cycle 100%, di sini VRMS-nya 9 volt. Jadi seharusnya dia mendekati 12 volt, karena 100% maka dia kayak maka akan kayak melakukan cut off. Kemudian di sini saya akan membahas kalibrasi throttle. Nah, kalibrasi throttle sendiri sangat dibutuhkan karena throttle sendiri di sini sama kayak potensio, jadi perlu dikalibrasi berapa tegangan ketika throttle tidak ditarik, kemudian apabila ditarik maka tegangan yang keluar akan berapa. Jadi nanti kita konversikan dari tegangan ke desimal yang nantinya digunakan untuk program mapping. Apabila tidak digas, maka tegangan yang dihasilkan pada keluaran throttle yaitu 0,83, dan hasil konversinya ini mohon maaf masih belum saya ubah, yaitu harusnya sebesar 169 desimal. Dan ketika ditarik secara maksimal, tegangan yang dikeluarkan throttle sebesar 3,3, kemudian tegangan tersebut dikonversikan ke desimal agar dapat dibaca oleh microcontroller. Nantinya akan dikonversikan lagi menjadi duty cycle. Kemudian di sini hasil perhitungan dari konversi dari tegangan ke nilai desimal. Di sini saya hanya menggunakan 4 saja karena saya maksimal di 80% duty cycle-nya. Kemudian di sini adalah hasil keluaran dari duty cycle 0 volt, VRMS-nya 600 mV, kemudian duty cycle 27 volt, keluaran dari VRMS yaitu 3,5 volt, kemudian duty cycle 55%, VRMS-nya sebesar 6,8 volt. Kemudian duty cycle-nya 80%, maka VRMS 9,8 volt. Dapat dilihat pada gambar di serial monitor pada channel 1 di VRMS. Kemudian berikut video hasil dari putaran motor pada kontrol saya. Di sini motor dapat berputar namun tidak bisa berputar secara smooth karena frekuensi yang saya gunakan masih rendah. Kemungkinan frekuensi yang digunakan seharusnya tinggi untuk switching. Ya, berikut saya akan menjelaskan bagian-bagian dari controller yang saya buat. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari controller yang saya buat. Di sini terdapat sebelah kanan, di sini ada rangkaian microcontroller atau Arduino. Kemudian di sini ada huluos untuk menghubungkan throttle-nya nanti. Kemudian ini ada 5 volt untuk eksternal. Kemudian di sini ada 5 pin Bluehost. Di sini berfungsi untuk hal sensor, nantinya terhubung di sini. Kemudian di sini terdapat pin untuk 12 volt, sumber 12 volt. Kemudian di sini ada pin atau terminal blok untuk 48 volt. Kemudian saya jelaskan di sini ada rangkaian ada IC driver 2103. Di sini terdiri dari rangkaian snubber. Rangkaian snubber sendiri terdiri dari kapasitor, dioda, kemudian kapasitor. Kemudian di sini ada 3 resistor di setiap drivernya. Di sini berfungsi untuk voltage divider dan pull down. Kemudian keluaran dari IC driver
nanti terhubung dengan 2 MOSFET. Jadi ini ada resistor sebesar 100 ohm terhubung ke kaki gate pada MOSFET. Jadi keluaran dari IC ini ada dua, high output dan low output. Di sini terhubung resistor sama kemudian masuk ke MOSFET. Ini begitupun juga. Jadi di sini menggunakan 3 driver, masih sama rangkaiannya seperti ini. Menggunakan 3 resistor, kemudian rangkaian snubber masuk ke MOSFET. Oh ya, kemudian di sini ada kapasitor diparalelkan di setiap pasa. Kemudian switch ini digunakan untuk sumber eksternal 5 volt. Jika nanti menggunakan sumber eksternal 5 volt, maka ini di switch sebelah kanan. Jadi nanti 5 voltnya mendapatkan sumber dari eksternal. Kalau switch kanan ini mendapatkan sumber 5 volt dari microcontroller. Jadi ini nanti saya menggunakan kabel jack 12 volt terhubung ke power supply. Kemudian di sini ada resistor. Resistor sini berfungsi untuk pull up di hal sensor. Jadi agar dapat membaca nilai 01 pada hal sensor agar tidak mengambang. Di sini terdiri dari terminal plug juga sebanyak 3 pin. Kemudian ini terdiri dari U, V, W gitu. Cukup sekian presentasi dan hasil demo alat dari saya. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.